Pemirsa, pedangdut masyhur Jenita Janet akhirnya terang-terangan mengungkap siapa sosok pria yang kini tengah dekat dengannya. Kehadiran pria bernama Danu Sofwan itu seolah membuktikan jika Jenita ingin sekali membuka lembaran baru dan mengubur mimpi buruk masa lalunya saat menjadi istri Alif Hedi Nurmaulid. Jenita kabarnya sudah mengenal sang pujaan hati Maret lalu, persis setelah Palu Hakim memutus cerai dirinya dengan Alif. Ya, merasa sudah tak mungkin kembali lagi ke pelukan Alif, pelantun tembang di Reject itu, kabarnya diam-diam sudah menjajaki jalinan asmaranya dengan Danu. Ya kan semua orang punya masa lalu ya, dan punya pilihan. Kalau menurut dia kan dia bilang gitu, semua orang punya masa lalu dan semua orang punya pilihan untuk bisa hidup lebih baik. Ya. Jadi menurut aku nggak ada salahnya. Saya juga kemarin ya berumah tangga dengan mantan suami saya dulu menganggapnya dia yang paling perfect, paling sempurna, bakal setia dan terbaik lah. Tapi ternyata kan pada kenyataannya saya harus berpisah dengan dia. Ya harapan aku kan semuanya biar baik-baik lagi. Gak bisa. Udah please tolong, aku mohon ya. Ini terakhir kalinya aku ngomong sama kamu. Udah jangan berharap lagi sama aku. Kasih cincinnya buat mungkin calon istri kamu nanti ke depan. So, gak pantas buat aku. Carilah. Udah mas, maaf. So. Nih. Ini perjuangan saya untuk mendapatkan dia kembali, cuma mungkin Janetnya belum bisa, tapi ini bukan yang terakhir, ini yang pertama. Bismillah, mudah-mudahan ke depan saya akan berjuang lagi untuk kembali bersama dia. Yang pasti Janet orangnya humoris, baik, terus orangnya mandiri. Jadi ya saya senang sama perempuan yang mandiri, yang pekerja keras juga. Sepertinya Jenita tak ingin lama-lama berkubang dalam galau. Apalagi kabarnya ia tak ingin berlama-lama menjalin asmara alias pacaran dengan lelaki yang baru dikenalnya itu. Lantaran ia sudah berniat segera membawanya ke jenjang yang lebih serius, yakni pernikahan. 6 bulan perkenalan seolah dirasa cukup untuk memadukan visi bersama Danu. Tak heran jika dua sejoli ini akhirnya mantap melangkah ke jenjang yang lebih serius. Lantas apa yang membuat Danu kesemsem dengan Jenita? Mulai dekat ya setelah aku ketok palu lah, bulan-bulan Maret. Karena aku ngerasa aku nggak bisa balikan lagi dengan mantan suami. Pada saat itu kan aku juga sempat cerita sama dia bahwa aku akan balikan lagi sama mantan suami. Dia juga tahu aku pada saat itu lagi ngurusin persidangan cerai juga, dia tahu gitu. Tipis-tipis aku ceritain ke dia gitu. Tapi ya ternyata Allah tidak mengizinkan aku untuk balik lagi sama Alif gitu kan. Akhirnya ya udah, mau nggak mau saya harus buka hati untuk orang lain. Kenapa? Karena niat saya ingin cepat-cepat punya keluarga baru, saya ingin punya anak juga gitu di umur saya yang sekarang udah nggak muda lagi, udah dewasa lah sekarang gitu. Kebetulan kita satu visi misi ya, kita family oriented. Jadi memang kita hidup ya untuk keluarga gitu kan, untuk membahagiakan keluarga. Kebetulan kita berdua tulang punggung gitu kan. Jadi dari situ kita punya banyak samaan, terus ngobrol nyambung, bercanda recehnya juga sama. Karena memiliki banyak kesamaan serta serius dalam menjalin hubungan, kabarnya Danu sudah menyambangi kediaman Jenita di kampung halamannya dan bertemu dengan kedua orang tua untuk meminta restu. Lantas benarkah dalam waktu dekat keduanya bakal melangsungkan pernikahan meski Jenita masih berada dalam pusara konflik dengan Alif? Pas ketemu orang tuanya pun saya udah langsung bilang gitu, ya udah Pak, Mas, saya mau serius sama Janet, jadi emang nggak main-main gitu. Jadi dari situ direstuin kan, maksudnya bukan direstuin sih, dalam arti ya alhamdulillah gitu, seneng dapat lampu kuning keijo-ijoan lah. Jadi ya udah semakin serius lah kita. Kedatangan Danu tak pelak membuat Jenita terharu, apalagi Danu mengaku jika Jenita bisa membawa dirinya ke arah yang lebih baik. Keseriusan itulah yang membuat Jenita percaya jika Danu adalah pria terakhir yang bakal menjadi imam dalam mengarungi bahtera rumah tangganya ke depan. Lantas bagaimana tanggapan Alif saat mengetahui jika mantan istrinya itu bakal menikah dalam waktu dekat? Benarkah Alif sudah mengetahui hubungan keduanya sejak masih menjalani proses cerai? Jadi ya sebetulnya bukan hal yang baru dan saya pun udah tahu orangnya. Begitu kemarin setelah putusan cerai dia dekat sama orang tersebut, saya juga udah nggak kaget lagi, karena memang ya saya dengar
kasih info dari teman-teman seperti itu. Apa ya? Ya mudah-mudahan sistemnya dia itu dalam rumah tangga itu jangan jadi PT lagi lah, rumah tangga yang benar aja gitu lah. Kalau misalnya dia mau serius dengan yang baru, ibu rumah tangga lah sewajarnya gitu loh. Jangan dibikin perusahaan dalam keluarga gitu loh. Menariknya Janet tuh bikin saya ke arah yang lebih baik lah gitu. Jadi ya setiap orang kan pasti punya masa lalu, baik atau buruk gitu ya. Ya saya punya masa lalu, tapi semua orang juga berhak atas masa depan ya, dan saya pengen masa depannya sama kamu. Di tempat berbeda, duo kembar pedangdut Rizky Ridho yang kini sibuk menjadi host KDI 2020, ternyata diam-diam tengah berpacu dengan rutinitasnya sebagai seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Kemarin, tim Gospot pun berkesempatan mengintip keduanya saat tengah mencuri waktu untuk mengerjakan tugas kuliahnya yang sudah memasuki semester 5. Alhamdulillah kita udah di studio MNC dan sekarang sih mau persiapan, cuman sebelum itu kita sempatkan untuk Lagi registrasi perkuliahan, jadi disempat-sempatin lah karena kan sebelum manggung juga masih ada waktu, jadi sempat-sempatkan untuk bisa registrasi, jadi ngurusin kuliah juga. Sama juga nih. Ya alhamdulillah membagi waktu dan menyempatkan diri, dan alhamdulillah juga Bunda sendiri, dosen kita juga alhamdulillah sangat mensupport kita untuk kuliah. Jadi alhamdulillah beliau juga sempat-sempatin untuk ke studio untuk nganterin berkas, dan masya Allah kita dibantu banget sama Bunda Ari. Nggak berasa nanti insya Allah udah lulus insya Allah gitu, jadi nggak kosong juga waktu kita juga gitu kan. Alhamdulillah ada beberapa waktu yang kosong, apalagi ini sekarang pandemi, jadi belajarnya e-learning di rumah, dan memang rutinitas kuliah kita juga Sabtu doang sih datang ke kampus, jadi udah terbiasa dengan e-learning sih. Jadi apalagi pas waktu sekarang kita nggak masuk kampus gitu, dan jadi manfaatin waktu juga. Ya, meski segudang kesibukan syuting, namun Rizky dan Ridho tak melupakan hal penting lainnya, yakni pendidikan. Usai mengerjakan tugas kuliah, Rizky Ridho pun langsung tancap gas untuk mengenakan kostum. Menariknya, kostum Rizky dan Ridho ditandai dengan huruf 1 dan 2. Oke pemirsa Gospot, hari ini Iki Do pakai baju, Iki kurang tahu sih ya bertema apa ini, tapi kita mengikuti sesuai dengan arahan dari wardrobe KDI aja. Jadi ini kayak gini sih, celananya hitam nantinya, udah gitu dalamannya itu warna putih. Jadi karena kita host, jadi ngikutin sesuai dengan konsep di atas panggung itu seperti apa. Tidaknya itu celananya pakai celana hitam ya Dok? Celana hitam lah. Tuh. Nanti sama, dua-duanya begini, yang ngerangkap. Gantian. Ini Iki apa Dok? Dua kok. Tuh guys, ini ada tandanya. Kalau 2 ini Ido, Dua itu Ido. Oh gitu. Satu itu Iki. Beda ya Dok? Beda satu nomor. Beda satu nomor doang, Ido yang lebih gede. Pemirsa Gospot, Terima kasih banyak udah ngikutin kegiatan kita hari ini, dari persiapan untuk kuliah tadi ya. Kuliah tadi, registrasi kuliah untuk melanjutan semester 5. Terus persiapan untuk manggung di KDI juga. Jadi mudah-mudahan Perform hari ini lancar. Bukan perform ya. jadi ingat ya. Jadi co-host. Jadi mudah-mudahan Aduh, alhamdulillah. ratingnya bagus, semua pemirsa namanya Gospot terhibur dengan adanya Amin. Iki dan Ido, dan Iki Ido bisa belajar dengan baik di sini insyaallah. Amin. Dan sampai ketemu lagi guys. Dan ingat ini cuman tempelan ya. Jangan dibully. Jangan dibully. Nih wanti-wanti aja nih. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.